Perempat final Liga Champions Eropa akan dimulai pada pekan tengah ini. Apalagi laga antara Arsenal dan Real Madrid akan menjadi sajian yang menarik dan dinanti banyak orang. Laga ini akan menjadi laga yang spesial karena keduanya sama-sama sedang berusaha move on dari kegagalan berebut trofi. Arsenal akan memfokuskan diri ke UCL setelah kegagalannya bersaing di Liga Premier. Arsenal yang selama ini konsisten bersaing memperebutkan gelar Premier League menjadi salah satu tim paling konsisten di Eropa. Sementara itu, Madrid begitu pede menatap perempat final Liga Champions. Namun, mereka tidak boleh lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Arsenal. Setidaknya selama 3 musim ke belakang, Arsenal telah membuktikan diri bahwa mereka adalah salah satu tim paling konsisten tidak hanya di Inggris tapi di seluruh Eropa. Sayangnya, konsisten begini Arsenal statusnya juga sama dengan Real Madrid di IPL. Selama 2 musim ke belakang, Arsenal selalu dipaksa menjaga trofi tim lain. Musim ini, Kai Havertz CS lebih parah. Arsenal belum pernah mencicipi puncak klasemen, sepertinya harus legowo melihat tim lain juara. Mungkin banyak yang menilai bahwa opini Arsenal bakal juara UCL adalah opini yang terlalu dini. Namun, kans itu tetap ada di mata Meriam London. Masih ingat bagaimana Arsenal menumbangkan Madrid pada 2006 silam? Duel babak 16 besar yang berjalan ketat saat itu pada akhirnya dimenangkan Arsenal. Secara sejarah, Real Madrid yang mengoleksi 15 gelar Liga Champions jelas unggul jauh dibanding Arsenal yang belum sekalipun menjadi juara. Selain itu, Real Madrid memiliki catatan cukup baik saat bermain di Inggris, meski ada pengecualian ketika menghadapi Arsenal dan Manchester City. Dari 7 klub Inggris yang pernah dihadapi Real Madrid di Liga Champions, Arsenal menjadi satu-satunya tim yang belum pernah mereka kalahkan saat bermain di kandangnya. Real Madrid mencatatkan persentase kemenangan 0%. Sementara mereka mencatat kemenangan 100% atas Leeds United 1 laga, 66,7% melawan Chelsea 3 laga, dan Manchester United 3 laga, serta 50% atas Liverpool 6 laga, dan Tottenham Hotspur 2 laga. Hanya ketika melawat ke markas Manchester City 7 laga, Real juga mencatatkan presentasi kemenangan di bawah 50%, yaitu 28,6%. Di sisi lain, Arsenal punya modal kuat dari rekor kandang musim ini. Dari 24 laga di semua kompetisi, tim London Utara itu mencatat 16 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 3 kekalahan dengan rasio kemenangan kandang mencapai 66,67%. Sebaliknya, catatan tandang Real Madrid musim ini kurang mengesankan. Dari 24 laga, pasukan Carlo Ancelotti hanya meraih 13 kemenangan atau 54,16%, yang bisa menjadi celah bagi Arsenal untuk mencuri keunggulan di leg pertama. Laga ini juga akan mempertemukan 2 pemain muda andalan, Bukayo Saka di kubu Arsenal dan Vinicius Junior di sisi Real Madrid. Keduanya diprediksi akan jadi ancaman serius di sisi kanan pertahanan lawan masing-masing. Sementara itu, kelemahan bola mati menjadi momok Real Madrid menghadapi Arsenal hingga saat ini. Di musim ini, Real Madrid mengalami masalah dengan bola mati, dan ini akan menjadi kelemahan yang bisa dieksploitasi Arsenal. Real Madrid menghadapi masalah sulit yang dapat secara langsung mempengaruhi performa mereka musim ini. Kemampuan untuk bertahan dari bola mati, terutama dari tendangan sudut. Musim ini, Los Blancos telah kebobolan 10 gol dari bola mati, dengan 9 diantaranya berasal dari La Liga dan Liga Champions. Ini bukan lagi fenomena sementara, tetapi masalah serius yang berlangsung lama dan cenderung bertambah buruk seiring berjalannya waktu jika pelatih Carlo Ancelotti tidak segera menemukan solusi. Dibandingkan musim ini, tim yang saat ini menempati posisi kedua klasemen La Liga itu hanya kebobolan 3 gol dari sepak pojok. Musim ini, jumlah itu meningkat 3 kali lipat, dan yang lebih mengkhawatirkan, Real Madrid belum juga menemukan solusi efektif. Pertandingan Liga Champions melawan Arsenal nanti menjadi peringatan yang nyata. The Gunners memiliki salah satu skuad yang paling efektif dalam memanfaatkan bola mati di Eropa.
Nama-nama seperti Declan Rice atau William Saliba, keduanya merupakan ancaman nyata dalam situasi bola mati berkat fisik ideal dan kemampuan udara yang kuat. Meski begitu, Arsenal juga akan diuntungkan lagi mengingat Real Madrid sudah merilis skuadnya, di mana sebanyak 23 pemain dibawa pelatih Carlo Ancelotti ke London, Inggris. Namun, ada sejumlah pemain kunci yang absen. Dua pemain bintang pertama yang absen adalah Dani Carvajal dan Eder Militao. Keduanya sudah dipastikan bakal melewatkan pertandingan ini sejak awal karena mengalami cedera ACL. Senasib dengan Ceballos, Ferland Mendy juga menderita cedera otot. Kemungkinan Mendy baru sembuh pada pertengahan bulan depan. Nama berikutnya yang absen adalah Aurelien Tchouaméni. Absennya Tchouaméni cukup mengejutkan mengingat ia bermain penuh saat Real Madrid keok 1-2 dari Valencia pada pertandingan Liga Spanyol akhir pekan kemarin. Adapun nama terakhir yang absen adalah kiper André Lunin. Namun Real Madrid tak perlu khawatir karena kiper utama mereka Thibaut Courtois tercantum dalam daftar skuad. Berkaca dari hasil yang didapat kedua tim sejauh ini terutama di pentas UCL, bisa jadi Arsenal yang akan memenangkan leg pertama atau kemungkinan lainnya Madrid bisa saja tertahan imbang. Tapi belum tahu akan seperti apa duel di Bernabeu nanti. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Ibu kota mana yang akan tersenyum di Emirates nanti? Inggris atau Spanyol?